review di Papakia. Sekarang saya akan membahas mengenai manajemen logistik. Apa itu manajemen logistik? Kita dengarkan sama-sama ya. Di awal saya akan membahas mengenai pengertian logistik dan logistik bisnis. Dengarkan ya semuanya. Pengertian logistik adalah proses manajemen aliran barang, jasa, informasi, dan sumber daya lainnya dari titik asal hingga ke titik konsumsi akhir dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan efektif. Proses ini melibatkan perencanaan, implementasi, pengendalian, serta pengelolaan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyimpanan, pengangkutan, manajemen persediaan, pengemasan, distribusi, dan pengelolaan informasi dalam rantai pasok. Selanjutnya, tujuan dan manfaat logistik. Saya jelaskan tujuannya dulu ya. Tujuan utama logistik adalah memastikan ketersediaan barang dalam jumlah, waktu, dan tempat yang tepat dengan biaya yang optimal sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi perusahaan di bagian operasionalnya. Manfaat logistik antara lain, yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya. Yang kedua, memastikan pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, meningkatkan layanan pelanggan. Yang kelima, memberikan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan pasar. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya tujuan dan manfaat logistik. Oke. Kita lanjut ya. Ruang lingkup logistik. Logistik mencakup beberapa aktivitas utama, antara lain manajemen persediaan, inventory management. Yang kedua, pengemasan, packaging. Yang ketiga, pengangkutan, transportation. Yang keempat, manajemen gudang, warehouse management. Yang kelima, pengelolaan informasi, information management. Nah, di sini saya akan memperinci lagi mengenai ruang lingkup logistik. Di sini saya akan membahas ada 8 option atau pilihan dalam ruang lingkup logistik. Yang pertama ada manajemen persediaan, inventory management, yaitu mengelola stok agar selalu tersedia sesuai kebutuhan tanpa kelebihan atau kekurangan. Yang kedua, pengemasan, packaging, menyiapkan barang agar aman dan efisien selama pengiriman, termasuk pemilihan bahan kemasan yang tepat. Jadi apakah mau pakai bubble wrap atau mau pakai peti, tinggal dilihat sesuai
barang apa yang akan kita packaging. Yang ketiga ada transportation. Pengiriman barang dari pemasok ke gudang atau langsung ke pelanggan menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, atau rel kereta. Nah, ini untuk transportasinya banyak pilihan ya. Terus yang keempat ada manajemen gudang, warehouse management. Penyimpanan sementara barang, pemrosesan pesanan dan distribusi ke tujuan akhir. Ini harus ada tempat untuk penyediaan barang, yaitu di warehouse. Kita lanjut lagi yang kelima, pengelolaan informasi, information management. Mengelola data terkait aliran barang, pelacakan stok, pengaturan pengiriman, dan pemantauan kinerja logistik. Jadi benar-benar harus sesuai data yang kita punya. Jangan asal-asalan kita menggunakan pengiriman atau informasi yang kita dapat. Yang keenam yaitu distribusi. Mengatur pengiriman produk dari sumber pasokan ke titik konsumsi secara efisien dan hemat biaya. Yang ketujuh, pemrosesan pesanan. Mengambil, mengemas, dan mengirim barang sesuai permintaan pelanggan. Jangan sampai salah kirim, jangan sampai salah alamat ya. Yang kedelapan, pemeriksaan dan administrasi barang. Meliputi pemeriksaan kualitas, penerimaan, pencatatan, dan pelaporan transaksi barang. Jadi semuanya kalau misalnya ada pengiriman barang, administrasinya harus dijaga, terutama setiap pengiriman harus ada faktur. Nah, itu untuk tanda terima suatu barang dari distributor ke warehouse atau dari warehouse ke pelanggan dan lain sebagainya. Kita lanjut di fungsi dan peran logistik. Kita lanjut lagi. Logistik berperan penting dalam rantai pasok dengan beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengurangi biaya operasional melalui optimasi transportasi, penyimpanan, dan pengelolaan stok. Yang kedua, meningkatkan layanan pelanggan dengan memastikan barang tersedia tepat waktu dalam kondisi baik. Yang ketiga, mengintegrasikan rantai pasok dari pemasok hingga pelanggan akhir untuk melancarkan aliran barang dan informasi. Yang keempat, memperhatikan aspek lingkungan dengan mengurangi limbah kemasan dan memilih rute transportasi yang efisien. Peran dan fungsi logistik dalam bisnis. Yang pertama, pengurangan biaya operasional. Hampir mirip ya sama ruang lingkup logistik. Jadi intinya pengelolaan dalam biaya operasionalnya. Yang pertama, pengurangan biaya operasional. Manajemen logistik yang baik membantu perusahaan mengoptimalkan aliran barang dan informasi sehingga biaya transportasi, penyimpanan, dan persediaan dapat ditekan.
meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan layanan pelanggan. Logistik memastikan pengiriman tepat waktu dan akurat ke pelanggan yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, faktor penting untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Nah, ini sih kalau saya contoh sih kayaknya di proses bisnisnya di Alpha Gift, pengiriman dari toko ke konsumen langsung. Yang ketiga, manajemen persediaan yang efisien. Dengan logistik, perusahaan dapat mengelola stok secara optimal, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan yang bisa menyebabkan kekurangan atau biaya tambahan. Yang keempat, efisiensi produksi. Logistik yang baik memastikan bahan baku atau komponen produksi tiba tepat waktu, sehingga proses produksi berjalan lancar dan waktu siklus produksi dapat dipersingkat. Yang kelima, penjangkauan pasar global. Melalui jaringan distribusi yang efisien, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat global, memungkinkan produk sampai ke berbagai lokasi dengan cepat dan aman. Ini untuk proses ekspor dan impor. Nah, di era global saat ini nih, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi persaingan logistik? Nah, ini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, investasi dalam teknologi digital. Yang pertama, implementasi sistem manajemen transportasi TMS, Warehouse Management System WMS, serta pemanfaatan AI Artificial Intelligence dan Internet of Things IoT untuk otomatisasi, optimasi rute, dan pemantauan pengiriman secara real time. Yang keduanya, penggunaan software terintegrasi untuk kolaborasi lintas departemen, meningkatkan efisiensi dan penurunan biaya operasional. Nah, selain pengembangan dari teknologi, kita juga harus mengembangkan dari sumber daya manusianya juga. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan keterampilan digital bagi karyawan agar mampu mengadopsi dan mengelola teknologi baru secara efektif. Yang kedua, meningkatkan literasi digital di seluruh lini organisasi untuk mempercepat transformasi digital. Kolaborasi dan ekosistem digital. Membangun kemitraan dengan pemerintah, asosiasi industri, dan platform e-commerce untuk memperluas jaringan, mempermudah akses teknologi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berkembang. Yang keduanya, kolaborasi dengan jasa forwarder terpercaya yang fokus pada praktik logistik berkelanjutan. Nah, kita udah mau sampai ke akhir nih. Udah masuk kesimpulan. Kesimpulannya, logistik bisnis adalah fondasi utama kelancaran operasional perusahaan. Pengelolaan logistik yang baik tidak hanya menekan biaya dan meningkatkan efisiensi,
tetapi juga memperkuat kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan di pasar yang semakin kompetitif dan global. Oke, terima kasih. Itulah materi atau video pembelajaran mengenai logistik bisnis. Nah, akan saya share lagi video pembelajaran yang lainnya. Oke, ditunggu aja untuk next video pembelajaran yang lainnya. Salam, terima kasih.